Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata pelajaran kimia, khususnya di kelas 11 MIPA ya, semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang senyawa hidrokarbon, apa itu senyawa hidrokarbon ya, terus jenis ikatannya dan posisi atom karbonnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang senyawa hidrokarbon. Di mana pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang pengelompokan senyawa hidrokarbon ya. Jadi senyawa hidrokarbon itu dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama bentuk rantai karbonnya dan yang kedua berdasarkan jenis ikatannya. Nah, berdasarkan bentuk rantai karbonnya ada yang namanya rantai karbon alipatis ya atau rantai karbon terbuka, dan ada yang namanya rantai karbon siklis atau rantai karbon tertutup ya. Nah, kalau berdasarkan jenis ikatannya ada yang namanya hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh ya, ini adalah ikatan tunggal ya. Kalau hidrokarbon jenuh dia ikatan tunggal, kalau hidrokarbon tak jenuh dia ikatannya adalah rangkap. Bisa rangkap 2 atau rangkap 3 ya. Nah, kenapa dia tak jenuh? Karena dia mengandung ikatan rangkap ya. Kalau dia jenuh dia tidak mengandung ikatan rangkap. Dia rangkapnya tunggal ya. Oke. Nah, untuk lebih jelas mengenai materi pengelompokan senyawa hidrokarbon ya, silakan simak materi berikut ini. Oke, baik. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan hidrokarbon. Jadi, hidrokarbon ini dapat dikelompokkan ya berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatannya. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Nah, berdasarkan bentuk rantai karbon ya, di sini dia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah rantai karbon alipatis ya, alipatis atau rantai karbon terbuka. Di mana rantai karbon terbuka ini dia ada yang bentuknya lurus ya, bentuknya lurus dan ada juga yang bentuknya bercabang. Oke. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Di sini untuk yang rantainya lurus ya, ini. Ini. Jadi H3C, CH2, 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 CH3. Ini merupakan rantai induk ya. Jadi rantainya lurus dan tidak ada cabangnya. Ini rantai lurus. Oke. Nah, jadi ini namanya adalah pentana ya, namanya pentana karena di sini atom karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau 5 itu namanya pentana ya. 5 itu penta karena dia adalah alkana maka namanya adalah pentana. Sekarang untuk contoh yang bercabang ya. Ini contoh rantai karbon yang bercabang. Rantai induknya adalah ini ya. Rantai induk. Nah, sekarang penomorannya dimulai dari sini karena dia cabangnya paling dekat dan nomornya terkecil. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi di sini namanya adalah 2, 2 ya. Ini cabangnya. Cabang, cabang. Dan ini juga cabang. Jadi dia punya cabang. Jadi namanya adalah 2, 2, 4 trimetil pentana. Jadi 2 ini ya, ini nomornya 2. Karena di sini kan ada 2 cabang, berarti dia terus berulang. 2, 2 ya. Di sini cabangnya metil juga ya. Ini metil namanya. Metil. Nah, jadi 2, 2, 4 ya. Untuk yang satunya 2, 2, 4 trimetil karena dia sama metil ya, maka ditambah awalan tri karena ada 3 buah metil. 1, 2, 3. Trimetil pentana. Pentana ya di sini karena dia nomornya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya namanya adalah penta ya. Karena 5 itu penta dan ana ini didapat dari karena dia adalah alkana ya.
Jadi 2, 4 trimetil pentana. Selanjutnya adalah rantai karbon siklis ya, atau alisiklis. Nah, rantai karbon siklis ini adalah rantai karbon tertutup ya. Jadi dia tertutup, di mana di sini bisa dibedakan menjadi karbosiklik dan heterosiklik ya. Nah, di mana untuk yang pertama karbosiklik ya, ini merupakan senyawa karbon siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri atas atom C saja. Nah, jadi rantai lingkarnya itu hanya terdiri atas atom karbon saja. Nah, di mana contohnya untuk karbosiklik biasanya adalah senyawa aromatis ya. Di mana senyawa aromatis ini adalah senyawa karbosiklik yang terdiri atas 6 atom karbon ya, atau lebih yang memiliki ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Maksudnya terkonjugasi ini adalah terhubung ya. Terhubung. Jadi ikatan rangkapnya ini saling terhubung ya. Saling terhubung. Nah, silakan lihat contohnya di sini adalah benzena. Nah, ini CH, CH ya, ikatan rangkap CH, 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 CH. Nah, jadi ada C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini benzena. Di ikatan rangkapnya ada ikatan rangkap 2 di sini. Ikatan rangkapnya ada 1, 2, 3. Ada 3 ikatan rangkap, itu rangkap 2 ya, benzena. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah senyawa alisiklik ya, alisiklik. Nah, ini contohnya yang tadi kan aromatis ya, yang sekarang contohnya adalah senyawa alisiklik. Nah, senyawa alisiklik ini merupakan senyawa karbon siklik yang hanya mempunyai ikatan tunggal ya. Jadi ikatan tunggal. Kalau aromatis tadi kan ikatannya rangkap 2 ya. Kalau alisiklik ikatannya ikatan tunggal. Nah, contohnya seperti ini. H2C, CH2, H2C ya. Di sini atom C-nya ada 3. Maka dia kalau 3 propana ya. Nah, jadi siklo. Kenapa dia siklo? Karena di sini kan dia siklik. Siklik itu kan dia melingkar ya, melingkar dan terhubung. Makanya namanya adalah siklopropana. Propa ini kan dari atom C-nya ada 3 ya. Ana karena dia adalah golongan alkana. Jadi siklopropana. Alkana kan dia adalah rangkap 1 ya. Tandanya alkana itu karena dia rangkap 1. Oke, selanjutnya contohnya adalah H2C, CH2 ya. H2C, CH2. Ada ya di sini, lupa. Nah, namanya adalah siklobutana karena dia terhubung ya, dia siklik ya. Siklobutana, butana. Kenapa dia buta? Buta itu kan karena dia adalah 4 ya. Atom karbonnya 4, 1, 2, 3, 4. Makanya dia adalah buta awalannya. Butana karena dia adalah rantainya rangkap tunggal ya, ikatan tunggal. Maka dia adalah golongan alkana. Yang kedua adalah heterosiklik. Nah, heterosiklik ini merupakan senyawa karbon siklik yang di dalam rantai lingkarnya terdapat atom lain selain atom karbon ya. Di selain atom karbon ada atom lain di dalam rantai lingkarnya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya adalah piridina ya. Hc ikatan rangkap 2, CH rangkap tunggal, CH rangkap 2, N. Nah, ini yang membedakan. Ini adalah atom lainnya. Jadi atom lainnya adalah nitrogen ya. C, rangkap 2, C. Nah, jadi atom karbonnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 atom karbon dan 1 atom nitrogen ya. Atom hidrogennya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Oke, contohnya adalah piridina untuk heterosiklik. Oke, lanjut. Kalau tadi itu berdasarkan bentuk ikatannya ya, bentuk rantai ya. Yang tadi berdasarkan bentuk rantai karbonnya, yang sekarang berdasarkan jenis ikatannya ya. Jadi pengelompokan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Nah, di sini ada 2, yang pertama hidrokarbon jenuh dan yang kedua hidrokarbon tak jenuh. Yang pertama, hidrokarbon jenuh ini jika semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal ya. Nah, di sini contohnya ikatan tunggal. Dia cuma ada ikatan tunggal saja. Nah, ini.
ikatan tunggal, satu ya. Oke. Nah, contohnya CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, di sini ikatannya tunggal semua ya. Nah, satu semua ikatannya. Ini satu semua ikatannya. Maka ini adalah hidrokarbon jenuh ya. Namanya adalah butana karena dia ada 4 atom karbon, 1, 2, 3, 4. Namanya adalah butana. Selanjutnya, hidrokarbon tak jenuh. Nah, hidrokarbon tak jenuh ini jika mengandung ikatan rangkap 2 ya, ikatan rangkap 2 ini ya. Rangkap 2 ada 2. Ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Ikatan rangkap 3 ini. Nah, jadi jika suatu hidrokarbon ya mengandung ikatan rangkap 2 dan rangkap 3, maka dia tergolong hidrokarbon tak jenuh. Contohnya seperti ini. CH2 ikatan rangkap 2, CH, CH3 ya. Nah, ini namanya adalah propena. Nah, kalau dia rangkap 2 ya, rangkap 2 ini golongan alkena. Nah, jadi rangkap 2 itu golongan alkena. Makanya namanya di sini adalah propena ya, karena ada rangkap 2-nya. Pro ini didapat dari 1, 2, 3. Ada 3 atom karbon. Awalnya adalah propena ya. Jadi namanya adalah propena. Nah, atau untuk rangkap 3-nya di sini contohnya adalah propuna. Ya, rangkap 3 ini adalah golongan alkuna ya. Alkuna. Nah, ini namanya adalah propuna karena ada 3 atom karbon. 1, 2, 3. Propuna. Oke.